Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ikfian Mahmud dari Prodi Informatika semester 8. Di sini saya akan melanjutkan video sebelumnya yang tentang teori kepuasan atau konten teori, dan kali ini adalah teori proses atau proses teori untuk memenuhi mata kuliah Assessment Motivation Training. Langsung saja, teori proses atau proses teori tidak seperti pada konten teori yang menekankan pada kebutuhan individu sebagai sesuatu hal yang memotivasi perilaku individu. Namun teori ini mendasarkan pada pemikiran bahwa kebutuhan individu hanyalah sebagai salah satu hal lain, yaitu persepsi atas peran yang memotivasi perilaku karena dapat dijalankan. Kemampuan individu untuk menjalankan pekerjaan tersebut dan harapan yang dimiliki oleh individu tersebut berkaitan dengan penyelesaian pekerjaannya. Teori ini dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah teori harapan atau ekspektasi teori. Teori harapan dikemukakan oleh Viktor Fromm yang mengatakan bahwa motivasi seseorang mengarah pada tindakan yang bergantung pada kekuatan pengharapan. Teori harapan memprediksikan para pekerja akan mengerahkan segenap usaha keras apabila mereka menganggap ada hubungan yang kuat antara upaya dengan kinerja. Kerja keras dengan imbalan dengan terpenuhnya tujuan pribadi. Teori harapan ini dibagi menjadi 3, hubungan usaha dengan kinerja. Hubungan usaha dengan kinerja merupakan probabilitas yang dirasakan oleh individu bahwa mengarahkan sejumlah upaya tertentu akan menghasilkan kinerja. Yang kedua yaitu hubungan kinerja dengan penghargaan. Hubungan kinerja dengan penghargaan merupakan sejauh mana individu percaya bahwa kinerja pada tingkat tertentu akan mengarah pada pencapaian hasil yang diinginkan. Yang ketiga yaitu hubungan penghargaan dengan tujuan pribadi. Hubungan penghargaan dengan tujuan pribadi merupakan sejauh mana organisasi imbalan memuaskan tujuan atau kebutuhan pribadi individu dan daya tariknya imbalan potensial bagi individu tersebut. Yang kedua adalah teori penetapan tujuan atau goal setting theory. Teori ini dikemukakan oleh Dr. Edwin Locke pada akhir tahun 1960-an. Teori ini mengemukakan bahwa kita akan bergerak jika kita memiliki tujuan yang jelas dan pasti. Goal setting teori menjelaskan hubungan antara tujuan yang ditetapkan dengan prestasi, kerja atau kinerja yang diikuti dengan memiliki kemampuan dan keterampilan kerja. Dan penetapan tujuan ini memiliki 4 macam mekanisme, di antaranya yaitu tujuan-tujuan yang mengarahkan perhatian, yang kedua tujuan-tujuan yang mengatur perhatian, yang ketiga tujuan-tujuan yang meningkatkan resistensi, dan yang keempat tujuan-tujuan yang menunjang strategi dan rencana kegiatan. Teori ini jelas mempengaruhi cara organisasi mengukur kinerjanya dengan menggunakan konsep penetapan tujuan, yaitu adanya kejelasan tujuan yang menantang dan berkomitmen untuk mencapainya. Lanjut, yang ketiga adalah teori pengukuhan. Teori pengukuhan adalah seorang individu itu memulakan berhubungan dengan individu lain dengan harapan akan mendapatkan ganjaran kepadanya. Teori pengukuhan juga mengatakan setiap individu memerlukan ganjaran bagi semua yang dilakukan. Sebagai contoh, menurut teori ini, seseorang pekerja akan membina hubungan baik dengan ketuanya karena dia mengharapkan si ketua akan memberinya berbagai ganjaran. Tetapi jikalau yang diterima daripada ketuanya ialah yang sebaliknya, maka si pekerja itu tidak mempunyai dorongan hendak membina hubungan baik itu. Teori pengukuhan
dibagi menjadi dua fungsi, yaitu pengukuh positif untuk mendorong penerima mengulangi tingkah lakunya yang positif. Yang kedua yaitu pengukuh negatif untuk mendorong penerima memberhentikan tingkah lakunya yang negatif. Lanjut, teori yang terakhir yaitu teori keadilan atau equity teori. Teori yang melandasi penelitian ini adalah teori keadilan. Equity teori mengatakan bahwa teori keadilan equity teori adalah ketika karyawan merasa puas dengan keadilan yang dirasakannya, maka karyawan akan tetap setia pada organisasi. Intisari dari teori keadilan ini adalah bahwa apabila seorang karyawan mempunyai persepsi bahwa imbalan yang diterima tidak memadai dan memungkinkan dapat terjadi, yaitu seseorang akan berusaha memperoleh imbalan yang lebih besar atau mengurangi intensitas usaha yang dibuat dalam pelaksanaan tugas yang menjadi tanggung jawabnya. Teori keadilan menjelaskan bahwa kepuasan seseorang tergantung apakah ia merasakan ada keadilan, equity, atau tidak adil pun equity atas suatu situasi yang dialaminya. Teori ini merupakan variasi dari perbandingan sosial. Menurut teori ini, seseorang akan membandingkan rasio input hasil dirinya dengan rasio hasil input orang yang dibandingkan. Dalam video kali ini mungkin cukup sampai di situ saja penjelasan tentang teori proses atau proses teori. Terima kasih telah menonton video ini. Mungkin singkat saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.